Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dengan judul Teori Produksi dengan Satu Faktor Berubah. Adapun anggota kelompok 9 yaitu yang pertama, Adyan Nugraha, Warnila, Dian Anugrah Ghaffar, Anastasia Bagenda, dan Siti Hajar Nur. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai teori produksi sederhana. Baik, teori produksi sederhana menjelaskan hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Adapun faktor produksi yang dapat berubah yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan faktor yang dapat ditambah atau dikurangi dalam jangka pendek untuk melihat dampaknya terhadap produksi. Kemudian, faktor produksi yang tidak dapat berubah atau ceteris paribus ada dua. Yang pertama yaitu modal dan tanah. Nah, modal dan tanah ini dianggap tetap jumlahnya sehingga tidak mempengaruhi perubahan produksi. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi diasumsikan tidak mengalami perkembangan dalam jangka pendek. Selanjutnya itu mengenai hukum hasil lebih yang semakin kurang. Nah, hukum hasil lebih yang semakin berkurang menjelaskan bahwa jika satu faktor produksi atau tenaga kerja terus ditambah sementara faktor produksi lainnya tetap, maka tambahan hasil yang diperoleh dari setiap tambahan tenaga kerja akan semakin berkurang setelah melewati titik optimal tertentu. Adapun tahapan dalam hukum ini ada 3, yaitu yang pertama tahap awal. Tahap awal yaitu ketika tenaga kerja mulai ditambah, produksi meningkat dengan cepat karena sumber daya dimanfaatkan lebih efektif. Kemudian tahap optimal. Nah, pada titik tertentu, produksi mencapai hasil maksimal karena seluruh faktor produksi digunakan secara efisien. Yang terakhir yaitu tahap penurunan. Jika tenaga kerja terus ditambah tanpa peningkatan modal atau tanah, tambahan hasil dari tenaga kerja baru akan semakin kecil dan bahkan bisa menyebabkan penurunan produksi akibat kepadatan kerja yang berlebihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tahapan hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yang pertama yaitu produksi total meningkat cepat. Setiap tambahan tenaga kerja menghasilkan kenaikan produksi yang besar. Sumber daya masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga efisiensi meningkat. Produksi marginal MP terus meningkat. Yang kedua, produksi total meningkat lebih lambat. Yaitu produksi masih bertambah tetapi dengan laju yang semakin melambat. Faktor produksi mulai mengalami keterbatasan sehingga tambahan tenaga kerja kurang efisien. Produksi marginal mulai menurun meskipun masih positif. Yang ketiga, produksi total menurun. Terlalu banyak tenaga kerja menyebabkan inefisiensi dan produksi total mulai menurun. Produksi marginal menjadi negatif. Pada tahapan pertama, produksi total meningkat cepat, yaitu tenaga kerja sama dengan 1 orang produksi total 150 unit, tenaga kerja sama dengan 2 orang produksi total naik menjadi 400 unit, atau dalam kurung tambah 250 unit, tenaga kerja sama dengan 3 orang, produksi total naik menjadi 810 unit, atau dalam kurung tambah 410 unit peningkatan tertinggi, tenaga kerja sama dengan 4 orang, produksi total naik menjadi 1080 unit atau bertambah 207 unit. Tenaga kerja 7 orang, produksi total naik menjadi 1505 unit atau bertambah 65 unit semakin mengecil. Tenaga kerja 8 orang, produksi total naik menjadi 1520 unit atau bertambah 15 unit, hampir setengah. Penjelasan lebih lanjut tentang kurva produksi, gambar 9.1 menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja dan produksi total. Produksi rata-rata marginal kurva TP total produk berbentuk cekung ke atas di awal tahap 1, lalu melandai tahap 2 dan akhirnya menurun tahap 3. Tahap pertama, produksi total meningkat dengan cepat. Produksi marginal bertambah tinggi, tenaga kerja menjadi efisien dalam meningkatkan produksi. Tahap kedua, produksi total masih meningkat tetapi lebih lambat. Produksi marginal mulai menurun, tambahan tenaga kerja mulai kurang efektif. Tahapan ketiga, produksi total menurun, produksi marginal negatif, terlalu banyak tenaga kerja menyebabkan inefisiensi. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Di mana produksi total yaitu jumlah keseluruhan output yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan sejumlah input. Berikutnya yaitu produksi marginal. Rumus yang tadi untuk mencari produksi rata-rata yaitu TP per L, yang bisa kita lihat produksi total per tenaga kerja. Yaitu untuk tenaga kerja 1 itu dihitung dengan produksi total per tenaga kerja. Nah, dalam teori produksi ada 3 konsep utama yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah tenaga kerja dan output yang dihasilkan, yaitu ada produksi total atau biasa
dikenal dengan TP dan produksi margin, atau MP dan produksi rata-rata atau AP atau average product. Nah, di sini kurvanya dapat dilihat bahwa di sini menunjukkan total output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah tenaga kerja tertentu, sementara faktor-faktor lainnya itu tetap. Nah, di sini pada awalnya ketika jumlah tenaga kerja bertambah, produksi total meningkat dengan cepat karena adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun setelah titik tertentu, di sini pertumbuhan produksi melambat karena faktor produksi tetap seperti mesin ataupun lahan mulai membatasi produktivitas tenaga kerja bertambah. Nah, jika tenaga kerja terus bertambah secara berlebihan, kurva produksi total bisa menurun karena terlalu banyak pekerjaan dengan menghambat satu sama lain. Terus ada MP ataupun produksi marginal, yang mana di sini menggambarkan bahwa tambahan output yang dihasilkan dari satu unit tambahan tenaga kerja, yang mana MP meningkat di awal karena adanya efisiensi dalam kerjasama dan pembagian tugas. Setelah titik tertentu, MP mulai menurun karena efek dari hukum hasil lebih yang semakin berkurang, atau terus ada average product, yang mana ini menunjukkan output rata-rata yang dihasilkan per unit tenaga kerja, yang mana itu dihitung berdasarkan rumus AP sama dengan TP yang mana telah dijelaskan tadi oleh saudara Adian. Selanjutnya itu menganalisis kurva produksi, yang mana pada tahap 1 tadi itu setiap tambahan tenaga kerja meningkat outputnya dengan signifikan. Ini terjadi karena adanya kegiatan kerja yang lebih baik dan tenaga kerja yang dapat memanfaatkan faktor produksi tetap secara lebih efisien. Terus MP ini meningkat dan AP juga naik karena rata-rata output per pekerjaan itu bertambah. Nah, tahap selanjutnya itu MP menurun, yang mana AP stabil dan turun secara perlahan, dengan artian mencapai titik tertentu, tambahan tenaga kerja menghasilkan output yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya. MP mulai menurun karena keterbatasan faktor produksi tetap seperti mesin ataupun ruang kerja. Terus ada AP, average rata-ratanya itu bisa tetap stabil atau turun secara perlahan tergantung pada bagaimana efisiensi kerja dikelola. Terus yang tahap terakhir itu MP negatif, TP menurun, yang mana ini jika tenaga kerja terus ditambah tanpa adanya peningkatan dalam faktor produksi lainnya, maka MP itu menjadi negatif, yang berarti setiap tambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Ini biasanya disebabkan oleh terlalu banyak tenaga kerja yang mengganggu proses produksi, kurangnya alat kerja ataupun koordinasi yang buruk. Akibatnya TP menurun, menunjukkan bahwa produksi sudah melewati titik optimalnya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, hubungan antara jumlah tenaga kerja dan produksi. Jumlah tenaga kerja yang bertambah dan meningkatkan produksi total, tetapi hanya sampai batas tertentu. Jika tenaga kerja ditambahkan secara berlebihan tanpa meningkatkan faktor produksi lainnya, maka efisiensi akan menurun. Yang kedua, pentingnya memahami hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Konsep ini menunjukkan bahwa pada awalnya setiap tambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi dengan signifikan. Namun setelah mencapai titik optimal, tambahan tenaga kerja justru menghasilkan lebih sedikit output per orang dan bahkan dapat menyebabkan produksi menurun. Yang ketiga, implikasi bagi efisiensi produksi. Produsen harus memahami kapan harus berhenti menambah tenaga kerja agar produksi tetap efisien. Penambahan tenaga kerja yang tidak dikelola dengan baik justru bisa menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 9 dengan judul materi yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.